Hasil putusan sidang sengketa pemilu oleh Mahkamah Konstitusi telah memperkuat kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin pemerintahan 5 tahun ke depan. Lantas, apakah kubu-kubu penantang mereka dalam Pilpres serta-merta akan menjadi oposisi pemerintah? Dalam sejarah politik Indonesia, oposisi bukan posisi yang baru dan kehadirannya dibutuhkan untuk mengontrol pemerintahan. Sejarah politik di Indonesia mencatatkan, oposisi tetap mendapat tempat meskipun dalam perjalanannya mengalami pasang surut. Sejarahnya terekam sejak era Orde Lama. Di masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1945 hingga 1967, peran oposisi terlihat dari hadirnya Partai Masyumi yang dipimpin M. Nasir. Namun pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1966, peran oposisi dimandulkan dengan pembubaran parpol yang bersikap oposisi terhadap pemerintah. Pemandulan peran oposisi ini terus berlanjut di era Orde Baru saat partai politik sangat diatur oleh pemerintahan Soeharto. Peran oposisi mulai kembali terbuka di era reformasi, terutama di era pemilihan presiden secara langsung. Pada periode pertama, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 hingga 2009, PDIP bersama sejumlah parpol lain yang ada di luar pemerintah memiliki 26,7% kursi di DPR. Meski jumlah kursinya di bawah partai pendukung pemerintah, ketika mereka sudah muncul di sejumlah isu seperti kenaikan harga BBM dan bantuan langsung tunai. Peran oposisi berlanjut ketika Yudhoyono kembali terpilih menjadi presiden pada pemilu 2009 dengan porsi penguasaan kursi parlemen tak jauh beda dengan sebelumnya. Pasca pemilu 2014, PDIP menjadi partai pemenang, sedangkan Gerindra, PKS, dan Demokrat ada di luar pemerintahan Presiden Jokowi Yusuf Kala. Saat itu ketiga parpol oposisi menguasai 31,1%, meningkat dibandingkan kekuatan oposisi di periode sebelumnya. Sementara di pemilu 2019, PDIP kembali berhasil memenangkan pemilu dan pilpres. Jokowi Maruf Amin terpilih sebagai presiden dan wakil presiden usai mengalahkan Prabowo Sandiaga Uno. Namun di awal pemerintahan, partai pengusung Prabowo Sandiaga Uno, yakni Gerindra dan Golkar, memutuskan untuk bergabung ke pemerintahan. Tak lama berselang, PAN ikut bergabung, disusul oleh Demokrat yang bergabung jelang berakhirnya pemerintahan Jokowi Amin. Saat ini hanya PKS yang berada dalam parpol oposisi. Jika melihat situasi politik saat ini, sejumlah parpol seperti PDIP, PKB hingga PKS memiliki peluang untuk menjadi partai oposisi. Bahkan PDIP sebelumnya sempat menyatakan akan menjadi oposisi bagi pemerintah. Meski demikian, pasca putusan MK pada Senin 22 April, belum ada satupun parpol pengusung Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud yang secara gamblang menyatakan arah politiknya. Berpijak pada pengalaman antara pemilihan presiden sebelumnya bahwa koalisi di pemilihan presiden akan berubah atau berbeda dengan koalisi pemerintahan, boleh jadi partai-partai yang tidak mendukung pada pemilihan presiden 2024 akan memiliki kesempatan untuk masuk pemerintahan. Terlepas bagaimana konfigurasi politik pasca pemilu, demokrasi sesungguhnya juga membutuhkan kekuatan kontrol atau penyeimbang. Publik menanti partai politik mana yang pada akhirnya berani mengambil peran oposisi tersebut, sebab roda pemerintahan semestinya tetap butuh penyeimbang untuk menjalankan mekanisme kontrol kekuasaan.